Bismillahirrahmanirrahim. Memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang kami bacakan tadi di atas, ya, di sholat kita maksudnya, yaitu yang dimana Allah Ta'ala telah memberikan penyampaian, ya. Allah telah menyampaikan di dalam surat Al-Munafikun, surat yang ke-63, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Di situ Allah mengingatkan kita bahwa jangan sekali-kali harta dan keluarga kita atau anak-anak kita melupakan kita, melalaikan kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi nasihat Allah kepada kita yang pertama adalah jangan sampai harta, pekerjaan, ataupun keluarga, khususnya anak-anak, menjadikan kita untuk lupa, lalai, meninggalkan Allah, meninggalkan perintah-perintahnya. Yang kedua, pesan dari Allah SWT adalah hendaknya kita senantiasa untuk tetap menjaga ibadah kita, terutama sholat, dan khususnya juga di situ disampaikan oleh Allah, yaitu tentang infak. Maka terkait dengan masalah infak para jamaah ibu ataupun bersedekah, maka sudah kita terangkan keutamaan-keutamaan fadilahnya orang yang berinfak. Bahkan sampai Nabi mengatakan, ya ibnu Adam, anfik yunfak alaik. Wahai manusia, hendaknya kalian senantiasa untuk mudah berinfak atau bersedekah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Nah, ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Munafikun, surat 63 ayat yang 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Jadi sampai Allah di situ memerintahkan hendaknya kalian berinfak sebelum nanti datang kematian kalian. Jadi orang itu kalau sudah meninggal dunia, maka tidak ada harapan lagi, kesempatan untuk beramal soleh, terutama dalam persoalan infak. Kenapa infak ini penting? Karena terkait dengan infak ini bagian daripada kesempurnaan iman seseorang. Jadi iman seorang tidak akan menjadi sempurna, tidak akan menjadi baik kalau dia tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Karena banyak di luar sana ada orang yang memang kelihatannya dia rajin ibadah, rajin untuk sholat, rajin untuk ngaji, atau rajin baca Quran, tahajud, atau yang lainnya. Tapi kalau dalam urusan infak kadang-kadang berat, ya. Jadi berat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini Allah menyampaikan sekaligus memerintahkan agar senantiasa untuk berinfak sesuai dengan kemampuan. Artinya di sini infak adalah merupakan hal yang harus diperhatikan, karena banyak orang yang nanti pada hari kiamat atau ketika di alam kubur mereka menyesal. Menyesalnya kenapa? Karena ketika memiliki harta mereka tidak mau berinfak, mereka tidak mau bersedekah, mereka tidak mau berbagi, ya. Mereka tidak mau membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, anak yatim, fakir, ataupun orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penyesalan ini tidak akan bisa kembali lagi. Makanya Allah mengatakan, ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah menyatakan hendaknya kalian berinfak sebelum nanti datang kematian, yang dimana ketika datang kematian itu tidak akan bisa kembali lagi, sehingga kalian hanya mengatakan, seandainya aku hidup di dunia dikembalikan oleh Allah sehingga aku bisa beramal soleh, aku bisa beramal kebaikan, aku nanti bisa berinfak, aku bisa bersedekah, ya, di samping aku juga menjaga sholat. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu,
Banyak nanti di hari kiamat ataupun di alam kubur mereka menyesal karena tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Padahal dia dikasih kemampuan, dikasih harta lebih, ya. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita ini menunjukkan bahwa infak itu merupakan amalan yang luar biasa. Kenapa? Di satu sisi dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, di satu sisi dia juga bisa menarik hubungan yang baik kepada manusia. Jadi bahkan sampai para ulama mengatakan di antara keistimewaan orang yang berinfak bersedekah itu memiliki dua keistimewaan sekaligus. Satu, dia mengeluarkan harta di jalan Allah karena itu merupakan bagian daripada haknya Allah. Jadi kalau orang yang berinfak itu jelas, memang itu kan harta titipan dari Allah, ya. Ketika Allah menitipkan harta, maka ketika kita kembalikan kepada Allah secara tidak langsung, maka ini merupakan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Jadi orang beriman itu memiliki tanggung jawab, ya. Tanggung jawabnya bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, kan banyak tanggung jawabnya. Dari kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah yang lain, terutama adalah apa? Zakat, harta, berinfak, bersedekah. Ini tanggung jawab sebagai orang mukmin, yang dimana tanggung jawab kepada Allah. Ketika Allah menitipi harta, Allah kemudian memberikan harta kepada manusia, terutama kepada orang mukmin, maka tanggung jawabnya adalah dikembalikan kepada Allah. Makanya para jamaah itu manfaat keistimewaan orang yang berinfak adalah dia punya tanggung jawab kepada Allah dan dia kembali kepada Allah hartanya tadi, karena itu adalah titipan. Yang kedua, keistimewaan keutamaan orang berinfak itu adalah dia bisa menarik hubungan yang baik kepada manusia. Kalau kepada Allah tadi adalah hablum minallah, hablum minallah. Adapun kepada manusia adalah hablum minanas. Jadi sekaligus dia menggabungkan dua amalan ibadah, hablum minallah dan hablum minanas. Orang yang gemar berinfak dan bersedekah secara tidak langsung dia telah merekatkan hubungan yang baik. Biasa kadang-kadang ada orang yang saling dengki, saling membenci, ya, karena tidak senang, ya, dalam urusan-urusan yang lain. Nah, ini ketika dia diberi infak, diberi sedekah, diberi sesuatu, insya Allah itu akan bisa melunakkan hatinya. Itu kan akan bisa menjadikan hatinya menjadi apa? Legowo, menjadi hatinya itu menjadi rendah, tidak menjadi tinggi, tidak menjadi sombong. Karena apa? Karena dengan infak sedekah itu akan melunakkan, kata Nabi SAW, hati seseorang yang gampang marah, gampang emosi, gampang dendam, gampang dengki dan yang lainnya. Ini jelas Bapak Ibu, ya, itu manfaatnya orang yang gemar sedekah atau berinfak, ya. Maka ketika orang memberikan bantuan kepada orang lain, maka insya Allah ini akan semakin lebih baik hubungannya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kalau kita lihat para ulama-ulama salaf dulu itu, dia senantiasa tidak lepas dari hubungan manusia itu sangat kuat. Meskipun ibadah mereka itu baik, meskipun mereka itu orang yang soleh, ya, luar biasa sholatnya, luar biasa baca Qur'annya, luar biasa jihadnya, tapi di satu sisi dia juga luar biasa dalam berinfak. Sampai-sampai kalau kita lihat sejarah, ya, pada zaman Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini kan seorang ulama, ya, generasi tabi'in. Ada yang mengatakan tabi'in, tapi tabi'in kecil, yang paling belakangan. Nah, jadi perbatasan, jadi antara tabi'in dan tabi'in. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama yang luar biasa, terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan ibadahnya, terkenal dengan jihadnya, zuhudnya, ya, dan yang lainnya. Tapi di satu sisi Abdullah bin Mubarak ini juga terkenal dengan dermawannya. Sampai-sampai Pak Bu, ya, diceritakan di dalam kitab Syiar, ya, Alam An-Nubala, bahwa karena Imam Adz-Dzahabi, Abdullah bin Mubarak ini ketika dia berinfak ini atau bersedekah, banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak melihat, banyak orang tidak mendengar kalau dia itu suka berinfak atau bersedekah. Contohnya, Pak, satu hari
Abdullah bin Mubarak ini biasa memberikan taklim pengajaran ya kepada para jamaah. Maka di antara para jamaah ini ada seorang pemuda di situ. Maka suatu ketika pemuda ini ternyata terlilit hutang, Pak. Terlilit hutang. Maka saat itulah Abdullah bin Mubarak tidak mendapati beberapa hari si pemuda ini datang ke majelis ilmunya. Maka sering ditanyakan sama jamaah yang lain. Tidak ada yang mengerti kemana perginya si pemuda ini. Ternyata apa Bapak Ibu? Pemuda ini karena terlilit hutang tidak bisa bayar. Yang ngutangin atau piutangnya itu melaporkan ke pihak berwajib. Akhirnya si pemuda yang ngutang ini di penjara. Di penjara, Bapak. Maka ketika tidak terlihat itulah ya, si pemuda ini tidak ada di majelis ilmunya Abdullah bin Mubarak ini karena dia sedang di penjara, disebabkan karena laporan dari yang utang, yang memberikan utang tadi ya, mungkin utangnya besar ya Pak Bu ya saat itu. Akhirnya ya sudah hukumannya di penjara sampai dia betul-betul ada yang menebusnya atau yang membayarkan hutangnya, baik dari keluarga, saudara atau siapapun. Nah, maka saat itulah Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala menanyakan terus ya, sampai perhatian seperti itu ya terhadap jamaahnya. Nggak terlihat kemana, ada apa, sakit kek, atau mungkin ada yang terjadi masalah. Nah, suatu hari dia dapat informasi bahwa si pemuda yang biasanya hadir di majelis ilmu ini ternyata dia sedang mengalami ujian, ternyata di dalam sel di penjara. Maka saat itulah Abdullah bin Mubarak ya mendatangi keluarganya, ditanyakan berapa hutang si pemuda ini ya. Dijelaskan, kemudian di mana orang yang menghutanginya, tempat tinggalnya ditunjukkan. Setelah ditunjukkan, maka oleh Abdullah bin Mubarak didatangilah si piutang ini yang menghutangi ini. Kenapa? Ya karena jengkel, karena ditagih nggak bisa bayar, mungkin karena kondisi ekonomi yang kekurangan, sampai kemudian dilaporkan pihak berwajib, ya, kemudian dipenjara tadi si pemuda tadi yang hutang tadi. Maka ketika mendapatkan si piutang tadi, Abdullah bin Mubarak menanyakan berapa hutangnya, sekian, langsung. Hari ini saat ini akan aku bayar semua hutang-hutangnya. Ya. Jadi Masya Allah, memang ini Abdullah bin Mubarak ini seorang saudagar kaya dan dia seorang pengusaha sukses. Ya. Jadi kalau kita lihat orang ingin menjadi kaya itu memang di satu sisi memang harus dibutuhkan. Jadi orang kaya itu memang harus dibutuhkan. Kenapa? Nah ini buktinya. Sebagaimana kisah-kisah ulama dulu atau orang-orang saleh terdahulu, bahwa ketika ada orang kaya yang baik, orang kaya yang soleh, orang kaya yang bertakwa, ini Masya Allah, ini akan bisa memberikan kontribusi yang besar dalam ranah dakwah Islam atau dalam ranah ya, jadi lingkup masyarakat kaum muslimin. Nanti bisa membantu kondisi-kondisi keadaan umat Islam. Akhirnya dibayarlah itu hutang si pemuda tadi sampai lunas. Kemudian si pemuda tadi didatangi sama si piutang tadi, ya, lepaskan dia, ya, udah dilepaskan pemuda tadi, kemudian dia setelah lepas, ya, kemudian dia datang ke majelis ilmu suatu hari mengikuti kajian taklimnya Abdullah bin Mubarak tadi, ya. Maka ketika ditanyakan, kenapa kamu kok nggak kelihatan beberapa hari ini? Maka si pemuda tadi menjawab, ya, saya terkena musibah, kena ujian, ya. Saya terlilit utang, ceritakan ini. Padahal Abdullah bin Mubarak itu sudah tahu ceritanya, kisahnya, bahwa keadaan kondisi si pemuda tadi. Ya. Maka saat itulah diceritakan bahwa saya terlilit utang, tidak bisa bayar, sampai kemudian pihak yang mengutangi saya melaporkan pihak berwajib, kemudian saya di sel atau di penjara. Tapi alhamdulillah saya bersyukur, kata pemuda tadi. Apa? Kemudian tiba-tiba saya dikeluarkan, kemudian hutang-hutang saya dibebaskan. Kenapa? Karena ada yang membebaskan hutang saya. Siapa dia? Nggak tahu. Nggak mau cerita orangnya kan gitu. Padahal apa? Yang membebaskan, yang melunasi hutangnya siapa? Gurunya sendiri yang di hadapannya itu. Ya, Masya Allah, Pak. Itu luar biasa. Ya, keberkahan yang dimiliki oleh orang-orang soleh terdahulu sampai seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari kisah-kisah para ulama itu, ya, mereka orang-orang yang memang terlihat kesolehannya, terlihat dari kezuhudannya, terlihat daripada
perjuangannya mereka membela agama Allah, ya, dari jihadnya, sholatnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi dalam urusan-urusan masalah sedekah, infak, mereka kadang-kadang lebih menyembunyikan daripada menampakkan. Sehingga ini bisa kita ambil ibrah atau pelajaran Bapak Ibu ya, yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa siapapun orang yang membantu saudaranya yang kesusahan, membantu saudaranya yang betul-betul sangat membutuhkan, insya Allah Rasulullah SAW menjanjikan apa? Akan memberikan nanti pada hari kiamat pembebasan dari api neraka. Di dunia akan dimudahkan kehidupannya dari segala persoalan-persoalan, dari malapetaka, dari musibah, dari segala apapun. Kalau memang orang ini betul-betul karena Allah dia membantu saudaranya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, wallah, demi Allah, wallah anu fil abdi, ya, Allah akan membantu fi aunil abdi, selama hamba tadi membantu saudaranya. Allah akan senantiasa membantu seorang hambanya selama hamba tadi membantu saudaranya, ya. Jadi kalau ada orang yang suka membantu saudaranya, maka insya Allah hidupnya tidak akan mengalami kesusahan. Dalam arti susah itu bukan karena nggak punya harta, susah itu makanya hidupnya akan dibuat dia legowo, dibuat ridho, dibuat senang, dibuat cukup, qanaah, dibuat syukur Pak Bu ya. Itu janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi kalau kita ingin membantu orang lain, ya, lebih utama adalah tidak ditampakkan, tidak didohirkan. Kenapa? Untuk menjaga iman kita, menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang gemar berinfak, insya Allah maka Allah akan mudahkan rezekinya. Rezeki dalam arti adalah Allah akan berikan kelonggaran harta, Allah akan buka hatinya, Allah akan buat dia ridho, Allah akan buat dia cukup, Allah buat dia menjadi orang bersyukur, dan Allah buat dia hidupnya akan menjadi bahagia, tenang. Makanya nggak ada orang yang suka berinfak itu hatinya sempit Pak Bu. Ya, kalau orang yang hatinya sempit, ya bisa jadi mungkin ada persoalan kepada Allah dia yang dia melanggar aturan Allah yang lain. Ya. Artinya orang mukmin yang dia gemar berinfak, gemar bersedekah, suka membantu orang lain, maka hatinya akan menjadi tenang. Ya, maka hal inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Siapapun ya, orang yang senang berinfak maka akan diganti oleh Allah. Diganti di sini adalah bisa jadi diganti dengan harta atau diganti dengan yang lainnya. Ya, makanya tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan orang lain, tidak ada sesuatu yang bisa membuat orang bahagia kecuali dia bisa membahagiakan orang lain. Nggih mboten? Ya. Makanya kalau orang itu bisa membahagiakan orang lain, insya Allah dia bahagia. Pasti dia bahagia, senang. Coba kita lihat ya, di YouTube ataupun di media-media sosial, ketika ada orang yang dia berinfak, mungkin dia menyuruh orang lain untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, dia akan senang, gembira hatinya. Meskipun kadang-kadang tidak secara langsung dia memberikan. Nah itu. Jadi para jamaah Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka banyak kisah-kisah yang insya Allah kalau kita mempelajari bagaimana para ulama dahulu, orang-orang soleh terdahulu itu ketika mereka berinfak, mereka bersedekah, ya itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka betul-betul menutup diri, menyembunyikan diri. Jangan sampai ada orang yang tahu bahwa dia suka membantu orang lain. Ya. Dan berinfak, bersedekah atau yang lainnya tidak harus dengan harta. Apa yang kita mampu, apa yang kita memiliki, maka berikanlah. Kalau memang itu sangat dibutuhkan. Ada orang misalkan pinjam sesuatu pada kita pinjemin, itu sudah sedekah Pak. Ketika orang itu minta petunjuk, minta fatwa, minta nasihat, kita berikan nasihat, ya. Itu juga sedekah. Qaulun ma'rufun sedekah. Ucapan yang baik itu juga sedekah. Nah, itu tidak harus harta Pak Bu, ya. Apa yang kita mampu, kita berikan dia bantuan tenaga, mengangkat ya barang ke kendaraannya atau menyeberangkan jalan, atau mungkin kita memberikan petunjuk arah dia ketika dia tersesat dan yang lainnya. Nah, itu merupakan sedekah. Ya, segala sesuatu yang bisa memberikan ya kebahagiaan bagi orang lain, manfaat bagi orang lain itu bisa bernilai
sedekah kalau itu semua dasarnya atas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna